Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Nur Yulianawati dan rekan saya Nikolas Yuda Parameswara. Kami akan mempresentasikan asas hukum dan kaidah hukum. Baik, dari presentasi ini sebetulnya terdiri dari 2 bagian, yaitu tentang asas hukum yang akan saya presentasikan, dan kemudian Mbak Nur nanti akan mempresentasikan tentang kaidah hukum. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai presentasi ini. Mari kita ikuti. Baik, untuk sesi pertama ini saya akan menjelaskan tentang asas hukum. Kami dari kelompok 4 bisa kita lihat dari paparan di sebelah kanan saya ada pengertian tentang asas hukum, yaitu prinsip atau asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat di balik sistem hukum. Dalam mempelajari ilmu hukum, kita tentu akan dihadapi dengan bermacam-macam prinsip atau asas hukum. Namun selain prinsip atau asas hukum, ada juga terdapat adagium hukum yang tidak kalah pentingnya. Jadi kalau kita lihat dalam paparan, bisa kita lihat pengertian asas hukum. Nah, ada pengertian prinsip hukum dan adagium hukum menurut para ahli. Jadi menurut Budiono Kusumohemi Joyo terdapat 2 golongan prinsip, yakni prinsip yang berasal dari bahasa Latin, principium, yang artinya awal atau asal-usul, serta prinsip yang berasal dari bahasa Inggris, principal, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah prinsip atau asas. Yang kedua, sedang menurut Guido Alva, kata prinsip berasal dari bahasa Itali, yaitu principio atau in principio era il verbo, yang berarti awal atau pendahuluan. Ahli hukum menggunakan arti kata prinsip dalam berbagai konteks, antara lain sebagai unsur disiplin, nilai kebenaran, instrumen, dan aturan yang berlaku. Kita lanjut. Lalu lanjut, G.W. Paton mendefinisikan asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Dengan demikian, asas bersifat lebih abstrak, sedangkan aturan atau kaidah hukum sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. Kita lanjut, menurut A.R. Lacy, menjelaskan asas hukum memiliki cakupan yang luas, artinya dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan atau kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan. Yang kelima, dari Paul Scholten, mengartikan asas hukum sebagai tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan. Artinya, asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Masing-masing pikiran dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim. Lalu, adagium hukum tersendiri itu apa? Pengertian adagium menurut KBBI, adagium adalah sebuah pepatah atau peribahasa. Bicara soal adagium dalam konteks hukum, ada banyak adagium hukum terkenal, baik adagium hukum tentang cinta, adagium hukum tata negara, hingga adagium kehidupan dan penerapan yang beririsan dengan hukum. Kalau kita lihat, salah satu adagium yang paling terkenal adalah adagium hukum, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Seperti itu. Contoh asas hukum. Ya kan? Asas hukum. Ada 21 asas hukum yang penting untuk dipahami. Untuk mempersingkat waktu, kita sajikan 2 contoh terlebih dahulu. Ada 2 contoh yang kita berikan di sini, yaitu 1, undang-undang tidak dapat berlaku surut. Artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan itu ada atau hadir. Akan tetapi untuk mengabaikan asas ini dimungkinkan dalam rangka memenuhi keadilan masyarakat.
Contoh, Undang-Undang Pengadilan HAM tahun 2000 digunakan untuk mengadili peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur yang terjadi tahun 99. Nah, lalu juga seperti yang sering saya katakan, Bu Megawati ketika menjadi Presiden RI mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2002 itu tentang Undang-Undang Penanggulangan Terorisme untuk mensikapi tentang peristiwa bom Bali di mana. Lalu yang kedua, undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Menurut asas ini, undang-undang tidak dapat diuji oleh badan peradilan melainkan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Asas ini berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi di sebuah negara. Dengan kata lain, asas ini mengatur bahwa undang-undang dapat direview jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Berikut contoh adagium. Adagium hukum ada 7 ya. Jadi tapi saya terangkan di sini hanya beberapa karena alasan waktu. Ubi societas ibi ius. Wherever there is society there is law, atau di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Fiat justitia ruat coelum. Let justice be done to the heaven falls. Atau walaupun esok dunia musnah kiamat, atau walaupun langit runtuh, keadilan tetap ditegakkan. Baik, jadi dalam mempelajari ilmu hukum, kita akan bersinggungan dengan bermacam-macam asas dan juga adagium hukum. Pentingnya mempelajari asas atau prinsip hukum ini agar kita dapat mengetahui arti kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan dasar dari eksistensi hukum itu sendiri. Sedangkan adagium merupakan peribahasa dalam hukum yang biasanya ditemukan dalam teori hukum. Oke, itu tadi pembahasan tentang asas hukum. Dalam slide berikutnya, kita akan membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Nur. Silakan, waktu dan tempat. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan kaidah hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum. Arti lainnya dari kaidah adalah aturan yang sudah pasti. Kaidah merupakan patokan atau ukuran untuk pedoman bagi manusia dalam bertindak apapun. Kaidah dikatakan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia, individu, dan perilaku kehidupan masyarakat. Kaidah hukum adalah segala peraturan yang telah ada, yang sudah dibuat secara resmi oleh pemerintah maupun pemegang kekuasaan, yang bersifat mengikat setiap individu dan paksaan untuk pemberlakuannya serta harus ditaati, dan jika terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi tertentu. Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban atributif dan normatif, mengatur tingkah laku manusia dan individu. Kaidah hukum akan dirasakan berjalan dengan baik kalau perbuatan manusia itu sudah sesuai dengan peraturan hukum. Berdasarkan isinya, kaidah hukum berisi tentang perintah. Kaidah hukum yang mau tidak mau harus ditaati atau dijalankan, contohnya ketentuan syarat sahnya pernikahan, ketentuan wajib pajak, dan lain-lain. Yang kedua, berisi larangan. Ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan supaya tidak boleh dilakukan. Contohnya, dilarang mengambil hak milik orang lain, dilarang memaksakan kehendak orang lain. Berisi perkenan, ketentuan yang tidak mengandung larangan dan perintah, melainkan sebuah pilihan boleh atau tidaknya. Namun, jika digunakan akan mengikat bagi penggunanya. Contohnya, perjanjian pernikahan, perjanjian piutang, dan perjanjian yang lain. Dari bentuk kaidah hukum tidak tertulis dan kaidah hukum tertulis. Dan kaidah hukum tidak tertulis tumbuh bersama dan di dalam masyarakat dengan spontan dan mudah. Menyesuaikan perkembangan masyarakat karena tidak dituangkan dalam suatu bentuk tulisan sehingga tidak mudah untuk diketahui. Dan kaidah hukum tertulisnya adalah kaidah hukum yang dituangkan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk undang-undang dan bentuk yang lain.
karena dituangkan dalam bentuk tulisan sehingga mudah diketahui dan akan menjamin kepastian dari hukum. Menurut sifatnya, kaidah hukum terbagi dua, yaitu hukum imperatif dan hukum fakultatif. Hukum yang imperatif maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Hukum yang fakultatif maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang mau ditanyakan oleh teman-teman, bisa ditanyakan langsung. Baik, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya pada teman-teman dan terutama dosen kami, Pak Oti Ilham Khoir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!